Ghibah itu adalah dosanya sangat besar. Dan ghibah ini sulit untuk dihindari. Jangan orang seperti kita yang lemah. Orang-orang yang kuat sekalipun itu kadang-kadang masih melakukan itu ghibah. Diceritakan ada seorang yang dia istiqamah, mempunyai wirid sebelum tidur dibaca. Ketika orang itu berjalan ada di samping sungai, melihat ada satu pemuda. Ini pemuda tampangnya seperti pemuda malas. Hidupnya dia cuma menunggu orang bekerja, ngambil mungkin kangkung atau apa begitu. Kemudian ada yang berserakan, itu yang diambil sama dia, dicuci, dimakan. Jadi dia cuma nggak mau bekerja, maunya dia hanya ingin minta enak aja. Dalam hati orang yang istiqomah ini, yang dia punya wirid sebelum tidurnya, dalam hatinya, ini orang malas bener ini, masih muda, kuat. Sebenarnya kalau dia mau bekerja, dia bisa dapat keuntungan besar. Dia bisa jadi kaya raya. Tapi inilah orang yang malas. Orang yang malas, enak-enakan, duduk, nanti dia ambil sisa-sisa yang ada. Itu yang dimakan sama dia. Ini masih dalam hati. Pagi hari dia langsung siap-siap, berangkat, sampai ada di samping sungai. Dilihat pemuda itu masih tetap begitu. Ketika dia mendekat akan minta maaf, ternyata pemuda itu adalah orang yang dekat kepada Allah. Membaca ayat, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Allah berfirman, kata dia, sesungguhnya aku Allah adalah Tuhan yang maha mengampuni dosa bagi orang yang bertobat dan beriman serta dia beramal soleh dan dia mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan ini jawaban dia. Inti udah taubat sama Allah, sekarang udah nyesel, udah diterima taubat kamu oleh Allah. Akhirnya itu orang bertobat dan tidak sedikit pun dia punya hati yang tidak baik kepada orang Islam. Tuh lihat bagaimana. Jadi sebenarnya jangan hanya sekedar menjaga mulut daripada ngerasani orang. Jaga hati daripada suudzon kepada orang. Karena ketika ada suudzon kepada orang itu, ternyata orang itu adalah orang dekat kepada Allah, berarti orang itu akan jauh daripada berkahnya. Kadang-kadang orang itu dianggap remeh sama orang, tapi dia orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dikatakan innallaha khaba'a thalatan fi thalatin. Allah itu menyimpan 3 hal ada di 3 perkara. Khaba'a ridahu fi ta'atih fala tahgiru min ta'atihi syai'a. Allah itu menyimpan ridhonya dalam perbuatan taat kepadanya. Jangan kamu remehkan perbuatan taat itu. La'alla fihi ridallah. Mungkin di dalam perbuatan taat yang kamu remehkan, di situ ternyata terdapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang, dia mungkin kamu anggap remeh, ngasih minum anjing yang kehausan. Tapi Nabi menceritakan ada orang masuk surga karena sebab nolong anjing tadi itu. Bukan bangun masjid, nolong anjing dapat ridho Allah. Kenapa? Perbuatan taat itu ternyata rahasianya orang itu bisa mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis Rasulullah bersabda, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syaukatin yunahiha an tariqil muslimin. Aku melihat ada seseorang bergelimang dalam surga Allah. Ternyata amalnya karena ketika jalan melihat ada satu duri di tengah jalan, takut menimpa, menusuk kulitnya orang Islam, diambil sama dia, dapat ridha Allah, masuk surga Allah. Yang kedua, wa khaba'a sukhtahu fi ma'siyatih fala tahgiru min ma'asihi syai'an la'alla fihi sukhtallah. Allah itu menyimpan murkanya dalam perbuatan maksiat kepadanya. Jangan kamu remehkan sedikit pun maksiat kepada Allah. Mungkin ternyata di situ letak murka Allah dan kamu akhirnya disiksa di neraka Allah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin ma yulqi laha balan fayahwi fin nari 70 kharifa. Ada seseorang dia ngomongannya dianggap remeh. Mungkin lucu, dia tertawa-tertawa, tapi omongan tadi itu ternyata mengandung menyimpan murka Allah. Dan akhirnya dari omongan yang dianggap remeh tadi itu dia masuk ke neraka yang dalamnya 70 tahun. Yang ketiga, wa khaba'a wilayatahu fi ibadih fala tahgiru ahadan min ibadillah la'alla fihi wilayatullah. Dan Allah menyimpan kewilayahannya, kewaliannya pada hamba-hambanya. Jangan seorang pun kamu remehkan. Mungkin orang yang kamu remehkan tadi itu ternyata adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka termasuk awliya Allah. Dalam hadis yang lain,
Rasulullah SAW bersabda, "Rubba ash'ath aghbar madfu'in bil abwab, lau aksama 'ala Allahi la abarrahu." Banyak orang yang pakaiannya kumuh, rambutnya nggak tersisir rapi, baunya mungkin tidak sedap, ditolak di segala pintu-pintu, tapi ternyata orang itu di sisi Allah kalau mohon langsung diterima doanya oleh Allah. Orang dekat di sisi Allah walaupun tidak diterima oleh manusia, tapi doanya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan suudzon kepada seorang pun. Mungkin orang yang kamu suudzoni adalah ternyata termasuk orang pilihan Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz?